Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Seto Wiguna dengan nomor induk mahasiswa 205206555 dari Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan peralatan-peralatan gambar teknik. Oke, kita mulai sekarang. Di sini terdapat berbagai macam alat yang digunakan untuk menggambar sebuah gambar teknik. Antara lain, yang pertama, pensil gambar. Yang kedua, kertas gambar. Kemudian mistar gambar. Kemudian penggaris segitiga, jangka, rapidograf, sablon, busur derajat, penghapus, meja gambar, dan mesin gambar. Sekarang akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pensil gambar. Pensil gambar yang dipakai untuk menggambar teknik tidak sama dengan pensil yang dipakai untuk menulis, baik kualitas maupun kekerasannya. Pensil yang digunakan untuk menggambar ada 3 macam, yaitu pensil biasa, pensil yang dapat diisi ulang kembali, dan pensil mekanik. Menurut kekerasannya, pensil-pensil ini dibagi ke dalam 3 golongan tingkat kekerasan, yang masing-masing dibagi lagi dalam tingkat kekerasannya. Berdasarkan kehitaman, pensil terdiri dari beberapa jenis, yaitu pensil dengan intensitas kehitaman rendah, sedang, dan tinggi. Pensil biasanya diberi kode dengan huruf B atau yang disebut juga brightness untuk menyatakan kehitamannya. Semakin besar angka pada huruf B, maka semakin tinggi intensitas kehitamannya. Dari jenis pensil tersebut, pensil H merupakan pensil dengan kehitaman yang paling rendah, dan jenis pensil EB memiliki intensitas kehitaman paling tinggi. Yang kedua adalah kertas gambar. Kertas gambar adalah kertas khusus dan tidak bergaris untuk membuat gambar atau untuk digambari. Kertas gambar digunakan sebagai media gambar. Ada berbagai jenis macam kertas yang digunakan sebagai media gambar. Misalnya, kertas gambar putih, kalkir, film, dan lain-lain. Berdasarkan formatnya, kertas gambar dibagi ke dalam beberapa jenis seperti yang tertera pada tabel di samping ini. Dari tabel tersebut, bisa disimpulkan bahwa ukuran A0 adalah ukuran yang terbesar. Selanjutnya adalah mistar gambar. Pada penggunaannya, mistar digunakan untuk membuat garis lurus, membuat sudut istimewa, dan membuat garis sejajar, terutama jika kita tidak menggunakan mesin gambar. Mistar gambar mempunyai 2 bagian, yaitu bagian mistar yang paling panjang disebut daun mistar, dan bagian yang paling pendek disebut kepala mistar, seperti gambar di samping ini. Selanjutnya adalah penggaris segitiga. Penggaris segitiga adalah alat untuk menarik garis dan membuat salah satu sudut 90 derajat. Sepasang penggaris segitiga siku-siku terdiri dari 2 buah penggaris segitiga siku-siku, yang satu bersudut 45 derajat dan 45 derajat, dan yang lainnya bersudut 30 sama 60 derajat. Untuk penempatan sudutnya bisa dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah jangka. Jangka adalah alat untuk menggambar lingkaran atau busur. Alat ini juga dapat digunakan untuk mengukur jarak, terutama pada peta. Jangka digunakan dalam matematika, gambar teknis, navigasi, dan lain-lain. Jangka biasanya terbuat dari besi dan terdiri dari 2 bagian kaki yang dihubungkan oleh engsel dan bisa diatur pembukaannya. Salah satu kaki mempunyai jarum di ujungnya dan pensil di kaki yang lainnya, atau bisa juga memakai pena. Lingkaran bisa dibuat dengan menancapkan kaki yang berjarum di atas kertas dan menyentuhkan pensil ke permukaan kertas. Lalu, memutar pensil dengan tumpuan kaki berjarum sambil menjaga sudut engsel untuk tidak berubah. Jari-jari lingkaran bisa diubah dengan mengubah sudut yang dibentuk oleh engsel. Untuk contoh bentuk jangka bisa dilihat pada gambar di samping. Selanjutnya adalah rapidograf. Rapidograf atau rapido merupakan alat kelengkapan menggambar teknik, biasa satu set komplit dengan yang lainnya.
Rapido banyak digunakan dalam mendesain gambar arsitektur bangunan maupun bangunan sipil. Rapido juga memiliki ketebalan tertentu untuk menarik garis dengan ketebalan yang dikehendaki. Sehingga untuk membuat gambar dengan lebih dari satu ketebalan garis diperlukan beberapa rapido. Untuk membedakan ketebalan garis yang diinginkan, pada umumnya masing-masing rapido diberi tanda corak warna yang berbeda-beda pada leher atau tutupnya. Sehingga dengan rapido yang digunakan ketebalan garis, tinggi huruf maupun angka dari sablon huruf dapat disesuaikan. Macam-macam merek rapido yang dijual di pasaran antara lain Rotring, Stadler, Faber, Castell, Primus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sablon. Sablon adalah salah satu kata yang familiar didengar dalam bisnis fashion. Hal ini disebabkan karena sablon memberikan variasi berbeda dalam hal pembuatan pakaian dan aksesorisnya. Lalu, apa hubungannya sablon dengan gambar teknik? Sablon adalah sebuah kata serapan dari bahasa Belanda. Sablon pada awalnya berasal dari kata sablon. Dalam bahasa Belanda, kata ini memiliki arti kata template atau templat. Dalam gambar teknik, sablon biasa digunakan untuk mencetak gambar melalui sebuah cetakan agar hasil gambar menjadi rapi dan presisi. Contoh bentuk-bentuk sablon bisa dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah busur derajat. Busur adalah sebuah alat yang biasa digunakan untuk mengukur dan membentuk sudut. Sederhananya, biasanya berupa cakram separuh dan alat ini sudah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu dalam ilmu geometri. Busur derajat biasanya mempunyai garis pembagi 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Contoh bentuk busur bisa dilihat pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah penghapus. Penghapus merupakan salah satu perlengkapan alat tulis yang merupakan karet lembut yang mampu menghilangkan tanda yang dihasilkan dengan pensil. Penghapus kenyal seperti karet dan seringkali berwarna putih atau hitam. Terdapat juga pensil yang dilengkapi dengan penghapus di ujungnya. Penghapus digunakan untuk menghapus garis, huruf, angka, simbol, dan lambang yang salah. Contoh bentuk penghapus bisa dilihat pada gambar di samping ini. Dan yang terakhir adalah meja gambar. Meja gambar adalah sebuah alat yang dapat menggantikan alat gambar seperti busur derajat, penggaris T, penggaris segitiga, dan penggaris ukuran. Meja gambar terdiri dari dua bagian, yaitu papan gambar dan kaki meja gambar. Kaki meja gambar dapat diatur kemiringannya sesuai dengan kemiringan yang dikehendaki juru gambar. Di samping adalah contoh bentuk gambar meja. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.